Saat ini, Advan adalah satu-satunya brand lokal yang masih konsisten nge-push tablet/laptop 2-in-1 Windows lengkap dengan touchscreen dan support stylus. Setelah laptop Advan Stylus 360 series yang bisa di-flip jadi tablet, kami sama sekali nggak menyangka mereka berani nyenggol market yang lebih niche dengan dua tablet raksasa yang keyboardnya bisa dicopot pasang. Advan Evo X series ini terdiri atas dua ukuran, yaitu 13 inch dan 16 inch. Sekilas mungkin memang mirip Microsoft Surface, tapi faktanya ada banyak perbedaan di luar sebatas harga. Pertama, dari form factor dan cara kerja folding keyboardnya aja udah beda dari rata-rata tablet 2-in-1 zaman sekarang yang udah punya built-in kickstand. Well, kedua tablet ini sama sekali nggak punya kickstand internal, jadi untuk bisa berdiri ya sangat bergantung oleh keyboard cover magnetik bawaan atau stand third party. Nah, sayangnya, keyboard cover ini juga bukan solusi paling ideal. Pertama, dia tetap belum punya stand adjustable yang harusnya udah wajib saat ini, ataupun lipetan buat naikin posisi keyboard. Ini bikin si tablet sangat sulit digunakan di atas pangkuan. Yang X13 aja susah, apalagi yang X16. Kalau agak dimundurin pun yang ada pin koneksinya jadi rawan kecabut. Kedua, keyboard ini pun belum punya fitur backlit, tetapi selama dipakai di atas meja, ini nyaman-nyaman aja dengan key travel yang rasanya ala-ala standar laptop tipis yang dibalut finishing soft touch. By the way, ini baru pertama kalinya gue lihat ada keyboard case ukuran 16 inch lengkap pakai numpad segala. Kekurangan utamanya dibanding laptop Advan biasa adalah layar yang nggak bisa diatur seenak jidat tanpa ada kickstand third party. Kabar baiknya, build quality Evo X series lumayan oke. Depannya dari kaca, frame dari polimer metalik, dan cover belakang full aluminium. Baik yang 13 inch maupun 16 inch relatif besar untuk dipergunakan secara handheld, tapi khususnya yang 16 inch, wah, ini bener-bener hampir berasa laptop mobile workstation saat dipakai di atas meja sebagai satu-satunya opsi 2-in-1 detachable ukuran 16 inch di pasaran Indonesia saat ini. Keyboard case actually bisa juga dipakai nyangga dengan kisaran 30 derajat, so bisa aja dipakai ala Wacom Cintiq buat para content creator berkat stylus MPP yang udah include dalam box. Pertanyaannya, apakah ini bisa dipakai sebagai pen tab yang handal? Well, kita mulai dari spek touchscreen-nya dulu deh. Si Evo X13 punya resolusi 2.1K 16:10, sedangkan si 16 inch pakainya resolusi 2.5K. Keduanya sama-sama panel IPS 100% sRGB, bedanya yang satu lebih luas, tetapi at the same time rasio kontrasi panel 13 inch terlihat sedikit lebih oke. Untuk sebuah produk 6 jutaan, keduanya punya resolusi dan kualitas yang jauh di atas rata-rata, bersamaan cocok buat yang demen nonton konten YouTube, Netflix, atau sinematik resolusi tinggi, tapi belum sreg sama layar OLED. Tetapi, apakah performa stylusnya sama-sama bagus? Singkat cerita, ya performanya standar tablet-tablet Windows entry level yang support pen MPP. Pen bawaannya kayaknya satu OM sama Chewy, punya 4096 level sensitivitas dan 2 tombol fungsi. Udah pasti ini nggak exactly seenak 2-in-1 yang lebih elite atau yang pakai digitizer Wacom, tapi untuk kebutuhan kreatif entry level ini udah solusi yang memuaskan di segmen 10 juta ke bawah. Apalagi kalau ambil 16 inch yang segede itu. Emang ada delay yang berasa, tapi usable banget buat membantu produktivitas kreatif sehari-hari bagi yang belum mampu beli laptop 2-in-1 belasan juta atau bahkan puluhan juta dan nggak mau bawa pen tab di dalam tas setiap hari. Konektivitas cukup oke, di sebelah kiri keduanya punya combo audio jack dan 2 port USB-A 3.2 Gen 1, lalu di atas ada tombol power, tombol volume, dan ventilasi. Di kanan baru ada perbedaan, yaitu Evo X16 punya 2 port USB-C yang satu diantaranya port USB 4 dan dua-duanya bisa dipakai ngecas plus ada slot micro SD. Sedangkan di Evo X13 cuma port atas aja yang bisa dipakai charging dan display output tanpa slot micro SD. Kalau emang bener USB 4 kayaknya menarik ya, ini berarti harusnya bisa support GPU eksternal. Tapi jujur, ini lucu juga dua-duanya masih dikasih charger bulat. Padahal buat Advan harusnya nggak sulit untuk ngasih charger USB-C 65 watt sederhana. Nah, spesifikasi hardware bukanlah nilai jual utama kedua tablet Evo X. Evo X13 dikasih salah satu prosesor Intel paling entry level dan efisien saat ini, yakni N100, sedangkan Evo X16 dikasih Intel Core i3 1215U yang jauh lebih mumpuni.
Tapi jangan salah, N100 sendiri merupakan lompatan signifikan kalau kalian bandingin lawan Intel Celeron N4000 series yang dulu sempat populer di zaman Covid. Dua-duanya ditemani RAM LPDDR5 12GB soldered dan SSD NVMe 512GB yang sama-sama soldered, sebab konstruksi tablet ini dilem kayak iPad atau tab Android, tidak ada sedikit pun tanda-tanda skrup yang bisa dibuka pakai obeng buat upgrade. Sebenarnya untuk kerjaan ringan macam bikin presentasi, nonton YouTube, nyusun laporan keuangan, sampai ngedit-ngedit dan gambar-gambar yang gak terlalu banyak layernya, kedua tablet masih bisa menjalankan tugas secara mumpuni. Kalau disuruh render atau compiling agak berat dikit, nah itu baru masalah atau setidaknya menguji kesabaran. Tapi kami terkejut sih, N100 bisa-bisa aja playback 4K di Premiere Pro dengan setting timeline setengah resolusi dan mampu render video 4K 5 menit tersebut dalam waktu kurang dari 5 menit. Perbedaan yang signifikan antara keduanya adalah soal kinerja iGPU. UHD X64EU di i3 pada dasarnya masih tergolong capable untuk at least jalanin game-game casual dan bantu mengakselerasi aplikasi visual, tetapi UHD Graphics 24EU di N100 sudah cukup underpowered sekalipun buat main game-game casual macam Dota 2 dan Zenless Zone Zero. Dibantu satu kipas kecil dan heatsink kecil yang ada di ventilasi atas kiri, masing-masing tablet hanya panas di layar dan punggung bagian atas saat dipakai main game dan rendering. Oh ya, kekurangan utama Evo X series menurut kami adalah tidak adanya sensor fingerprint maupun Face ID untuk login. Lebih lucunya lagi, dua-duanya punya masing-masing satu kamera depan belakang, yang di belakang 5 megapiksel bisa rekam Full HD semua, tapi kamera depan mentok di resolusi 720p. Ini adalah hasil video dari Evo X13, dan ini hasil video daripada Evo X16. Kekurangan kedua adalah ukuran baterai yang tergolong kecil. Evo X13 dikasih kapasitas baterai 38Wh, sedangkan si Evo X16 juga hanya 46Wh. Alhasil untuk playback video YouTube masing-masing hanya bertahan sekitar 5 jam, lebih pendek dibanding Advan 360 Stylus Pro yang bisa bertahan up to 8 jam. Sepertinya menjual laptop, tablet, atau PC yang agak nyentrik itu spesialisasi Advan saat ini. Evo X series merupakan spesies 2-in-1 yang langka, dan karena harganya terjangkau, buat sebagian orang ini bisa jadi opsi kilafan iseng di saat udah punya PC atau laptop proper, tapi udah agak bosen. Potensinya sih padahal oke ya, kalau ada Evo X16 dengan minimal RAM 16GB dan Core i5 Gen 12 atau Ryzen 5 Gen 7 di harga 8 jutaan, ini bisa jadi tablet dengan value proposition yang sangat unik buat anak kuliah DKV atau arsitektur yang butuh layar besar, tajam, dan support stylus. Saran kami sih, kalau emang mau pengalaman tablet 2-in-1 yang lebih mainstream dan masuk akal, mending ambil aja Advan 360 Stylus Pro. Walau bagaimanapun, kami sangat mengapresiasi Advan yang udah berani rilis produk-produk niche dan menarik macam ini ke pasar Indonesia. Kita lihat merek lokal di luar Advan nggak ada yang baru-baru ini rilis produk touchscreen, apalagi 2-in-1. Maka dari itu, mendang-mending di komentar, kami persilahkan. Gue Mike, and as always, stay safe, stay healthy.